Halo semuanya, selamat datang. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu ifng serta kita telah melakukan cara untuk instalasi di dalam sistem operasi kita. Selanjutnya, kita akan coba untuk menambahkan satu environment baru atau sebuah template. Salah satunya adalah MikroTik Router OS. Jadi kita nanti akan coba untuk bisa menjalankan MikroTik Router OS di dalam ifng. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan kalian sudah mendownload MikroTik Router OS-nya. Kalian bisa akses di situs resminya mikrotik.com. Dan di sini kalian perlu perhatikan, di sini kalian harus menggunakan versi CHR ya dengan ekstensi atau jenis raw disk image. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalian nanti bisa pilih yang raw disk image dan pilih yang stable. Untuk versinya di sini saya menggunakan MikroTik Router OS versi 6.48.3. Jadi ini nanti silakan bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian sendiri, atau bisa juga mengikuti versi yang saya coba jelaskan pada video ini. Oke, saya lanjutkan. Di sini bagaimana sih caranya menambahkan image MikroTik ke dalam ifng. Yang pertama kita akan akses dulu ya ifng-nya. Terakhir kita itu sudah mencoba hingga proses instalasinya selesai dan kita coba akses melalui web browser. Nah, sebelumnya kita di sini, kalau kalian masih ingat, kita membuat sebuah lab sederhana dengan nama First Lab. Jadi kita open, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau kita lihat sebelumnya, di sini kita belum bisa menggunakan template yang ada di ifng, kecuali virtual PC. Jadi untuk saat ini kita akan coba agar kita bisa menggunakan template MikroTik Router OS. Apa saja yang kita harus lakukan? Ya pastinya kalau tadi dijelaskan, kita harus melakukan upload file image ke ifng menggunakan tools FTP seperti WinSCP ataupun FileZilla. Nah, kita akan coba langsung. Jadi untuk VMware-nya di sini saya akan minimize dulu. Kemudian saya akan buka tools FTP yang saya gunakan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan sistem operasi macOS, jadi mungkin sedikit berbeda ya. Tapi intinya, kalian nanti bisa gunakan tools yang sejenis. Ya, kalau di Windows mungkin ada WinSCP ataupun misalkan FileZilla dan sebagainya. Nah, caranya seperti ini ya. Kita akan coba akses dulu FTP-nya melalui tools ini. Jadi saya akan buka connection. Saya pilih di sini SFTP. Kemudian servernya adalah alamat IP dari ifng-nya. Jadi kalau kita lihat alamat IP-nya ini ya, 172.16.20.43. Nah, kita akan masuk ke sana 172.16.20.43. Kemudian username-nya adalah root dan password-nya sesuaikan dengan yang kalian buat. Dalam hal ini saya buat password-nya itu password 12345. Seperti itu ya. Kalau sudah connect. Nah, ini di allow saja. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam virtual machine ifng yang kita jalankan. Nah, saya coba tampilkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau yang di VMware-nya, ibaratkan ini untuk akses secara konsol ya. Tapi kalau kita mau mengkopikan file ke dalam, kita sebut ini servernya, kita perlu software atau tool seperti CyberDuck atau misalkan WinSCP maupun FileZilla. Jadi intinya nanti kita gunakan tools ini untuk mengkopikan file ke dalam servernya. Oke ya. Selanjutnya kita buat folder terlebih dahulu untuk menyimpan image MikroTik. Jadi di sini sesuai dengan dokumentasi yang ada di website resminya, kita diminta untuk membuat folder di direktori opt unitlab add-on kimu dan kita buatkan folder MikroTik di dalamnya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan buat dulu di sini ya. Jadi kita masuk melalui konsol atau sebetulnya untuk kalian yang biasa menggunakan SSH ini pun bisa ya. Jadi kalau saya akses melalui SSH dari laptop saya, ini bisa seperti ini caranya, root, kemudian alamat IP-nya
Misalkan tadi 172.16.20.43. Nah, seperti ini ya. Karena pertama kali akses, saya ini yes saja. Kemudian passwordnya saya masukkan sesuai dengan password untuk masuk ke dalam if ng-nya. Oke, sama ya tampilannya kalau kalian perhatikan di sini. Seperti ini ya. Nah, jadi sama. Kalian tergantung nih, kalian mau akses dari sini boleh, atau kalian mau menggunakan SSH seperti ini, remote SSH juga boleh. Biasanya saya lebih senang menggunakan remote SSH. Kenapa? Karena bisa copy paste ya, salah satunya. Nah, cuma di sini saya nggak akan lakukan itu. Intinya kita akan buatkan dulu directory untuk menyimpan file image kita di dalam ifng. Nah, jadi di sini saya sebetulnya sedang remote ifng ya. Kita buatkan terlebih dahulu foldernya. Untuk membuat folder caranya sederhana, jadi ini perintah dasar Linux ya. Untuk membuat folder itu kita gunakan mkdir, kemudian tadi kita diminta untuk membuat folder di dalam folder opt, kemudian ada unetlab, kemudian add-on, kimu. Nah, di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini sebetulnya foldernya masih kosong di dalam folder kimu, dan kita diminta untuk membuat folder yang akan kita buat, yaitu Microtik. Misalkan Microtik yang saya gunakan itu adalah versi 6.48.3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, enter. Kalau kita cek ya, untuk cara ngeceknya kalian bisa gunakan perintah ls ya. List ya. opt, unetlab, kemudian add-on, kimu. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada satu folder yang tadi kita buat. Oke ya. Kalau sudah, ini bisa kalian abaikan dulu. Kita fokus ke tools FTP-nya. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke root directory di sini ya. Nah, nanti di sini kelihatan listnya. Nah, tadi kita buat folder itu di dalam directory opt, kemudian ada unetlab, kemudian add-on, kemudian kimu. Di sini sudah ada folder Microtik. Nah, kita akan import file image Microtik-nya ke sini ya. Jadi kita langsung upload saja. Ini nanti caranya bisa kalian sesuaikan ya dengan tools yang kalian gunakan. Di sini saya menyimpan file image Microtik-nya di halaman download ya. Jadi di sini saya akan masukkan yang chr6483.img. Pada saat kalian ngedownload biasanya formatnya zip, tapi kalau sudah kalian ekstrak nanti akan ada satu file dengan format img. Jadi ingat, yang perlu kalian upload adalah file image-nya, bukan file zip-nya ya. Oke, kita klik di sini saja, saya pilih. Kemudian allow. Untuk prosesnya kita tunggu. Oke ya, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini, file Microtik-nya sudah ada di dalam folder opt, unetlab, add-on, kimu, folder Microtik-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini pun sama ya. Kalau tadi saya akses lagi, saya ingin melihat isi yang ada di dalam folder Microtik ini. Seperti ini. Kalau tadi masih kosong, kalau sekarang sudah ada isinya. Nah, seperti itu ya. Langkah selanjutnya adalah kita rename. Sebelumnya saya coba lihat dulu di sini. Ya. Kita sudah buat folder, kemudian kita sudah mengkopikan, kita sudah nah, kita selanjutnya di sini diminta untuk pindah ke folder directory Microtik-nya biar lebih mudah ya. Oke, kita coba dulu deh di sini. Karena kita berada di dalam folder root ya. Ini saya clear dulu. Sekali lagi, kita posisinya sekarang ada di folder root atau directory root, dan kita akan pindah ke folder Microtik yang tadi kita buat. Jadi caranya adalah cd ya, atau change directory, opt, kemudian unetlab, add-on, kimu, Microtik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, enter. Nah, di sini sudah jelas berbeda ya. Kalau saya pwd lagi, nah di sini saya berada di dalam folder opt, unetlab, add-on, kimu, Microtik. Jika sudah, kita bisa lihat isi direktorinya ada apa saja. Kita bisa gunakan perintah ls. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini basic banget sih sebetulnya. Selanjutnya adalah kita rename file chr648.3 ini ya menjadi sebuah format yang memang sudah menjadi ketentuan dari ifng. Katanya kalau mau ngejalanin image itu harus di-convert menjadi
format tertentu. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat di dokumentasinya ya. Nah, di sini saya singkat saja. Jadi kita diminta untuk merename file CHR ini ke dalam format hda.keycode2. Nah, seperti itu. Kita akan coba. Caranya adalah MV. Jadi MV itu untuk nge-rename ya. Bisa juga untuk memindahkan file, untuk nge-cut gitu kalau di Windows. CHR 648 ya, ini nama filenya. Kemudian setelah itu kita masukkan nama yang baru. Jadi nama yang baru itu formatnya harus seperti ini, hda.keycode2 seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita enter saja. Dan kalau kita ls lagi, namanya sudah berubah. Yang pertama kita ls itu namanya masih CHR sekian. Nah, sekarang sudah berubah ya. Jadi hda.keycode2. Setelah kita rename, ada satu perintah lagi yang harus kita lakukan adalah fix permission. Jadi ini perintahnya. Kita lakukan saja di sini langsung. Jadi kita langsung jalankan perintah seperti ini, /opt, kemudian unplab, kemudian ada wrapper, unl wrapper, min a fix permission. Nah, seperti ini. Ya. Ini tujuannya untuk melakukan fix permission terhadap file yang tadi kita masukkan. Nah, sampai sini selesai. Jadi kita bisa langsung akses Mikrotiknya melalui web browser. Untuk sementara ini saya abaikan saja dulu. Oke ya, kita akan masuk dulu ke sini. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi kita masuk ke first lab-nya, saya open lagi. Kemudian ini saya tambahkan ya. Cara menambahkannya kalian tinggal klik kanan atau kalian bisa gunakan menu yang di sebelah kiri di sini, add node ya. Kemudian kalian bisa search langsung Mikrotik. Nah, atau kalau kalian perhatikan di sini ada bagian yang abu-abu atau yang masih disable dan bagian yang warna biru, artinya dia sudah bisa ditambahkan. Nah, contohnya kita akan klik yang Mikrotik Router OS ini ya. Kemudian kita kasih nama, misalkan di sini namanya default saja. Kemudian untuk spesifikasinya ini defaultnya segini. Mau kalian naikkan itu silakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau sudah save. Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk cara menjalankannya bagaimana? Jadi kalian bisa klik kanan di perangkatnya, kemudian kalian bisa klik start. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Nah, untuk menjalankannya bagaimana? Untuk melakukan remote-nya itu seperti apa? Secara default, kalau kita double klik di sini, ya, biasanya nanti kita akan diarahkan ke halaman konsol. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, mungkin di sini biar tidak bingung, nah saya pindahkan ke sini ya. Jadi tampilan konsolnya kurang lebih seperti ini. Kita tunggu sejenak, Mikrotiknya ini masih proses booting ya. Jadi kita perlu tunggu dulu. Nanti kalau misalkan sudah berhasil masuk atau sudah berhasil booting, nanti biasanya akan dihadapkan dengan tampilan awal dari Mikrotik itu sendiri. Jadi untuk sementara memang kita tidak bisa menggunakan Winbox. Biasanya kalau di Mikrotik itu untuk remote tuh bisa menggunakan Winbox juga. Tapi untuk saat ini sementara kita hanya dapat menggunakan konsol. Apakah kita bisa menggunakan Winbox? Tentu saja bisa, tapi nanti ada beberapa konfigurasi yang perlu kita sesuaikan. Mungkin untuk tahapan ini nanti kita akan coba bahas di video terpisah ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana menambahkan template Mikrotik ke dalam ifng. Nah, kebetulan di sini kita sudah lihat Mikrotiknya sudah ready ya. Artinya bisa kita gunakan. Kita bisa coba login. Mikrotik itu username-nya itu loginnya adalah admin. Passwordnya itu kosong saja. Jadi bisa kita langsung enter. Nah, seperti ini ya gambarannya. Kalian nanti bisa set apa saja perintah yang akan kalian eksekusi di sini. Nah, untuk kalian yang sudah sering bermain dengan Mikrotik mungkin sudah tahu ya. Contoh misalkan di sini saya mau rubah identitasnya atau rubah hostname-nya di sini. Defaultnya Mikrotik, saya akan rubah misalkan sistem identity, kemudian saya set name-nya jadi misalkan ini router 1. Nah, berubah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita mau menambahkan IP berarti masuk ke IP address. Nah, kebetulan
Kebetulan di sini masih kosong, jadi kita tinggal tambahkan saja. Nah, mungkin detailnya nanti kita akan bahas pada video yang berbeda. Nah, itulah kurang lebih gambaran bagaimana menambahkan template Microtik ke dalam GNS3. Jadi ada beberapa file yang perlu kita kopikan, baru kita bisa akses menggunakan if engine-nya. Nah, di sini kalau kalian ingin menambahkan template lain, itu pun sama ya. Contohnya misalkan Cisco nih, cukup banyak template-nya. Ada Cisco ASA, kemudian ada Cisco IPS mungkin ya, Cisco Firepower dan sebagainya. Jadi cukup banyak, ataupun yang lainnya misalkan ada Juniper misalkan, atau misalkan kalian mau menambahkan Linux ya, atau misalkan kalian ingin menambahkan ada sistem operasi Windows di sini, itu pun bisa. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja image yang kalian gunakan. Misalkan kalau kalian gunakan Cisco ya nanti kalian uploadnya image Cisco-nya. Untuk detailnya mungkin kalian nanti bisa baca dokumentasi yang terdapat di situs resminya. Kurang lebih seperti itu. Jadi inilah gambaran mengenai bagaimana cara untuk menambahkan template, contohnya Microtik ke dalam if-ng. Kurang lebih seperti itu saja video yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya.